Good morning everyone. Selamat pagi semua. Jadi di sini kami dari kelompok 1 dari kelas literary analisis A2 yang beranggotakan saya sendiri Isida Berkatno dan juga ada teman-teman saya Abdul Wahid, Arnel Masoa dan juga Mahmud. Jadi hari ini kami mau mencoba untuk share a movie yang berjudul Three Idiots. Yang mana di sini kami ingin coba membagikan plot atau alur cerita dan juga pesan moral apa yang bisa didapat dari film ini gitu. Nah, jadi kita mulaikan saja. Jadi film Three Idiots ini menceritakan tentang 3 orang remaja yang dipertemukan di sebuah kampus ternama, yang mana di sini mereka berusaha untuk melawan realitas yang ada di sana, melawan sistem yang ada di sana gitu. Nah, jadi film ini berasal dari negara India yang rilis pada tahun 2009, yang mana di sini durasi film ini tuh 2 jam 51 menit kalau tidak salah, jadi sekitar hampir 3 jam. Dan di sini tetapi selama kita menontonnya itu tidak akan terasa 3 jam gitu, karena film ini sudah sangat lengkap gitu, mulai dari dramanya ada, sedihnya ada, konyolnya ada, dan pastinya pesan moral juga sangat banyak yang ingin disampaikan dari film ini gitu. Nah, jadi kita langsung saja ke plot ceritanya, ke alur ceritanya. Jadi film ini diawali dengan memperlihatkan seseorang di bandara yang ingin yang mana pesawatnya itu ingin melakukan take off gitu, dan di situ tiba-tiba dia ditelepon oleh seseorang yang tidak tahu namanya. Tapi ketika dia mendapatkan sebuah telepon tersebut, dia terlihat sangat gelisah gitu, sangat gelisah karena adanya kabar dari orang yang menelpon tersebut gitu, bahwa dia harus menemui seseorang gitu, dan sepertinya seseorang ini sangat berharga untuk dia gitu, karena pesawat sudah mulai take off dan dia juga bingung harus seperti apa supaya membatalkan penerbangan itu. Jadi di situ dia pura-pura terkena serangan jantung gitu, supaya membuat pesawat itu melakukan emergency landing gitu. Nah, jadi setelah itu pesawat itu akhirnya terpaksa diturunkan karena ada salah satu penumpang yang tiba-tiba mendadak sakit atau serangan jantung itu tadi, langsung kembali ke bandara. Dan ternyata orang tersebut ketika ingin dibawa ke rumah sakit, dia langsung sehat gitu, tiba-tiba bangun dari kursi roda gitu, dan memutuskan untuk pergi sesuai dengan apa yang dia dapatkan kabar di telepon tadi gitu. Dan dia mengambil jatah jemputan di bandara itu dari orang lain yang memintanya untuk mengantarkan dia ke satu tempat gitu. Dan orang tersebut ternyata bernama Farhan gitu. Nah, jadi di situ dalam perjalanan dia meminta seseorang yang mengantarkan dia tadi untuk menjemput salah satu temannya dulu sebelum ke tempat tersebut gitu. Dan temannya tersebut bernama Raju gitu. Nah, dan setelah itu mereka langsung pergi ke tempat yang dituju, yaitu ke sebuah tower yang ada di sebuah kampus gitu. Nah, ketika mereka sampai di sana, mereka bertemu seseorang yang ternyata seseorang itu bukan seseorang yang harus mereka temui pada saat itu gitu. Dan seseorang tersebut bernama Catur gitu. Catur itu merupakan salah satu saingan atau musuh mereka pada masa kuliah dulu. Dan di situ Catur itu malah menceritakan tentang kekayaan yang dia punya gitu, tentang dia menyombongkan dirinya apa yang dia ada sekarang gitu, menunjukkan kekayaan yang dia punya sekarang gitu. Nah, di situ si Farhan dan Raju itu sangat marah gitu, karena mereka merasa dibohongi. Si Farhan tadi sudah mengorbankan penerbangannya, Raju juga tadi sebenarnya dia belum siap apa-apa gitu, pergi dengan celana dalam untuk menemui si Catur itu tadi, dan mereka sangat marah di situ. Dan ternyata Catur di situ tuh ingin menagih taruhan mereka 10 tahun yang lalu gitu, karena di tower itu ada sebuah perjanjian mereka yang ditulis 5 September gitu tulisannya. Nah, di situ mereka taruhan untuk 10 tahun nanti siapa yang lebih kaya dan siapa yang lebih sukses gitu. Nah, tapi di situ si Farhan dengan Raju tadi sangat marah, ingin memukuli si Catur, tapi Catur sini mengetahui gitu lokasi dari seseorang yang harus mereka temui tadi. Jadi seseorang yang mereka temui itu bernama Ranco gitu. Nah, jadi karena Catur mengetahui, ada punya sedikit informasi tentang di mana lokasi si Ranco, akhirnya mereka memutuskan untuk minta antarkan ke sana gitu. Nah, pada saat mereka ingin menuju ke tempat yang diantarkan oleh si Catur tadi, kemudian mereka dalam perjalanan itu di mobil kita dibawa untuk
kembali ke masa lalu 10 tahun lalu gitu. Jadi film ini memiliki alur mundur maju gitu. Nah, di 10 tahun yang lalu itu si Farhan mengingat gitu bagaimana pertemuan pertama dari mereka bertiga tadi, pertemuan dia dengan Farhan dan juga Ranco gitu. Nah, di sana dia mengingat mereka itu pertama masuk ke sekolah yang bernama Imperial College of Engineering gitu, sebuah sekolah yang untuk menghasilkan menjadi insinyur gitu. Nah, sebuah sekolah teknik gitu. Nah, jadi di situ ingatan pertamanya mereka masuk ke ospek, ada sebuah ospek gitu, di mana di situ seperti biasa ospek-ospek seperti zaman dulu gitu selalu ada pembulian dari kakak kelas gitu. Nah, di situ di mana mahasiswa-mahasiswa barunya itu diminta seperti dibully atau dilakukan seperti tekanan mental gitu dari senior-seniornya gitu. Dan di situ mereka diminta seperti membuka baju dan hanya pakai celana dalam, dan di situ ditunjukkan ada satu orang mahasiswa yang telat gitu. Nah, ternyata mahasiswa yang telat itu bernama Ranco tadi, orang yang ingin mereka temui gitu. Nah, tetapi Ranco ini ketika dia terlambat, dia malah jadi sasaran gitu oleh senior-seniornya, dan dia dibully, barang-barangnya dikeluarkan oleh senior-seniornya gitu. Dan si Ranco ini tidak merasa terganggu gitu, dan dia malah ketika ada kesempatan kakak kelasnya yang membuli dia tuh lengah, dia langsung pergi ke kamarnya gitu, dia tidak peduli gitu. Dan situ membuat kakak tingkatnya itu, seniornya itu marah, dan membuat dia marah, dan membuat kakak tingkatnya itu mengancam gitu, kalau kamu tidak keluar dalam beberapa menit saya akan kencingi kamar kamu gitu. Dan di situ Farhan tidak tidak keluar, Rajo tidak keluar, dan dia malah membuat sebuah alat gitu yang mana ada menghubungkan aliran listrik dengan air gitu. Ketika kakak kelasnya tadi mengencingi pintu kamarnya, dia langsung kesetrum karena terkena alat dari si si Ranco tersebut gitu. Nah, setelah itu, setelah pembulian itu selesai, ternyata si Ranco tadi malah balik menyerang kakak kelasnya gitu. Nah, keesokan harinya kita diperkenalkan dengan direktur kampus yang bernama Virus gitu, dijuluki oleh mahasiswa-mahasiswanya. Di situ Virus melakukan seperti pidato atau apa gitu ya, kayak percakapan dengan mahasiswa-mahasiswa baru gitu. Dia menceritakan di situ bahwa dia punya ada sebuah pulpen yang ingin dia berikan kepada mahasiswa yang berprestasi gitu, seperti dia yang diberikan oleh seorang astronot. Nah, dia bilang pulpen itu adalah pulpen astronot yang membutuhkan jutaan dolar untuk menyempurnakannya gitu. Nah, tapi sampai sekarang dia belum menemukan gitu siapa yang pantas untuk diberikan pulpen itu. Nah, kemudian dia bertanya siapa yang menginginkan pulpen ini, semua orang angkat tangan kecuali si Ranco tadi yang balik membuli kakak kelas itu tadi, senior itu tadi. Dia malah bertanya, dia angkat tangan dan malah bertanya kenapa tidak menggunakan pensil saja gitu, karena bisa menghemat biaya, tidak membuang biaya ratusan jutaan dolar tadi. Di situ Virus tidak menjawab, dan dia malah ditertawakan oleh teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang lainnya gitu. Dan setelah itu kita langsung masuk ke kelas pertama mereka gitu, pertemuan mereka di kelas, di mana mereka di situ belajar tentang mesin. Nah, jadi pada saat di kelas itu si si Ranco itu sangat hanya tersenyum-tersenyum gitu, tersenyum-senyum, dan dia ditanya kepada dosennya, kenapa kamu senyum-senyum? Dan dia menjawab, karena saya senang dengan pembelajaran mesin gitu, pembelajaran tentang mesin. Dan kemudian dia ditanya gitu, apa definisi dari mesin gitu. Nah, kemudian si Ranco itu mencoba menjawab dengan sangat sederhana gitu, dengan jawaban dan pemikiran dia sendiri gitu. Tetapi ternyata jawaban dia itu tidak disukai oleh dosennya tadi. Kemudian dosennya tadi melempar pertanyaan lagi kepada siswa yang lain, kepada si Catur tadi, yaitu musuh mereka tadi, kepada Catur tadi, dan Catur mencoba menjawab dengan definisi yang ada dan menciplak 100% dari buku gitu. Dan itu sangat dapat apresiasi dari dosennya. Kemudian Ranco tadi sangat sangat tidak terima gitu, bertanya-tanya kenapa gitu, kenapa bisa seperti itu gitu, karena dia seperti terlalu melawan dosen gitu. Kemudian dia dikeluarkan dari kelas tersebut gitu, Tetapi pada saat dia keluar, dia dia balik lagi gitu,
pada saat dia keluar itu dia dikatai oleh dosennya dengan sebutan idiots gitu. Nah, jadi di situ mereka mendapatkan julukan idiots gitu. Dia mendapatkan julukan idiots. Pada saat dia keluar, dia lupa mengambil bukunya gitu. Tetapi dia tidak membilang seperti itu. Kemudian dia jelaskan ke dosennya dengan cara yang sangat panjang lebar dengan berdasarkan definisi dari semua buku. Kemudian dosen itu bertanya gitu, kenapa kamu tidak menjelaskannya secara ringkas saja? Kemudian dijawab oleh si Ranco tadi, saya sudah melakukannya sebelumnya gitu, tetapi tidak diterima oleh Anda gitu. Nah, di situ mereka sangat sangat dua temannya tadi sangat kagum dengan si Ranco ini tadi. Nah, karena kelakuan Ranco seperti itu, dia sangat banyak tidak disukai oleh dosen-dosen di sana gitu. Dia disuruh keluar gitu, tetapi ini tidak memutuskan semangatnya untuk belajar. Dia ikut ke kelas mana saja, yang penting dia bisa belajar gitu. Dia join kelas-kelas orang lain gitu, yang penting dia masih bisa belajar. Nah, kemudian setelah itu dia berjalan mengikuti di lorong gitu, kemudian dia bertemu tentang si virus ini tadi. Dia mendengar percakapan virus dengan mahasiswa akhir yang bernama Jay Lobo gitu. Nah, mahasiswa akhir ini mengusulkan proyek akhirnya yang berupa drone gitu. Nah, tetapi pada saat dia mengusulkan itu, si virus meminta untuk menelpon orang tuanya, kemudian dia berkata bahwa si Jay Lobo ini tadi tidak akan lulus gitu. Dia akan mengulang tahun depan lagi. Nah, dia bertanya-tanya kenapa gitu, karena katanya rancangan yang dia lakukan ini sangat tidak realistik dan konyol gitu. Nah, karena dari percakapan virus ini tadi, ini sangat membuat si Jelobo mahasiswa akhir tadi sangat frustasi gitu, dan dia membuang drone yang sudah dia kerjakan tadi. Nah, di situ dilihat oleh si Ranco itu tadi, kemudian dia mengambil drone tersebut gitu. Nah, dan kemudian pada saat dia mengambil itu, dia bertemu dengan temannya yang Farhan dan Raju tadi. Dan dia berkata di situ, ayo kita bantu kakak ini untuk menyelesaikan tugas akhirnya drone-nya ini. Nah, tapi si Raju ini menolak gitu, katanya kita juga sudah banyak tugas, bagaimana kita punya waktu untuk membantu orang ini gitu, orang lain gitu. Kemudian di situ muncul kata-kata dari si Ranco itu, all is well gitu, semua akan baik-baik saja katanya gitu. Di situ. Nah, jadi singkat cerita, mereka berhasil untuk memperbaiki drone dari si kakak tingkat yang mahasiswa semester akhir itu tadi, dan mereka mau menunjukkan, mengasih surprise kepada dia dengan menerbangkannya ke kamar dia. Tetapi pada saat mereka lihat dari kamera drone itu tersebut, dari jendela kamarnya, ternyata mahasiswa akhir kakak tadi yang bernama Jalobo tadi memutuskan untuk bunuh diri gitu, gantung diri, karena sudah tidak sanggup menjalani semua tekanan mental yang dihadapi gitu untuk bisa lulus dari universitas tersebut. Nah, kemudian pada saat pemakaman si Jay Lobo itu tadi, semua hadir dalam pemakamannya, termasuk virus dan juga tiga sahabat ini. Tapi di situ si Ranco mendatangi si virus dan membilang bahwa manusia itu, mahasiswa itu bukan mesin gitu. Mereka ketika mendapatkan tekanan yang berlebih, mereka juga bisa frustasi gitu, dan ini merupakan bukan suatu bunuh diri katanya, tapi ini merupakan suatu pembunuhan katanya. Pada esok harinya si Ranco karena berkata-kata seperti ini, dia dipanggil ke ruang direktur virus tadi, direktur kampus itu tadi, dipanggil di situ. Kemudian pada saat dipanggil itu si Ranco itu menjelaskan bahwa India itu termasuk nomor satu kasus pembunuhan, kasus bunuh diri mahasiswa gitu. Angka statistiknya sangat tinggi katanya. Dan di situ si virus itu membantah, saya sudah melakukan yang terbaik untuk kampus ini gitu. Ini merupakan cara untuk gimana lah, saya sudah membuat kampus ini menjadi nomor satu gitu. Tidak ada yang maksudnya tekanan mental atau pembunuhan seperti itu katanya. Tetapi si Ranco ini menolak, apa yang kamu lakukan, sistem yang dilakukan ini hanya untuk membuat hanya untuk mengejar peluang kerja dan mengejar nilai katanya, tidak untuk menemukan gagasan baru dan tidak untuk mengembangkan kreativitas. Karena mendengar kata-kata tersebut, si virus marah dan menyeret dia ke sebuah ruang kelas gitu. Nah, di situ virus meminta Ranco untuk menjadi dosen di situ dan mengajar di sana. Nah, dengan agak ragu tetapi pasti juga si Ranco mencoba untuk belajar gitu. Nah, kemudian dia menulis di sebuah papan tulis yang bertuliskan Farhan nitrate dan juga pre-radicalization. Nah, gitu. Dia tulis di situ, dia meminta setiap siswa di sana untuk mencari arti dalam 30 detik gitu. Siapa yang bisa mendapatkan arti dari dua kata tersebut? Semuanya mencari, termasuk virus, membuka kamus dan lain-lain gitu. Tetapi pada saat 30 detik tidak ada yang menemukan jawaban dari arti tersebut gitu. Dan di situ si
si Ranco menjelaskan gitu bahwa beginilah sistem pendidikan yang ada di kampus ini gitu, yang mengajarkan kita hanya untuk saling bersaing gitu, hanya untuk mengejar nilai gitu. Ini tidak akan membantu kita gitu, malah akan menimbulkan tekanan kepada kita gitu, satu sama lain gitu. Tidak ada menemukan gagasan baru dan kreativitas. Tapi si direktur tadi, si virus tadi bertanya gitu, apa arti dari dua kata tersebut? Tapi si Ranco menjawab dua kata tersebut tidak ada artinya gitu. Itu bahkan hanya nama dari dua temannya gitu. Jadi si kelas di situ tertawa menertawakan si virus tersebut. Kemudian karena diejek pada saat momen mengajar si Ranco tadi, si virus itu membuat suatu surat yang mengancam kepada orang tua Farhan dan orang tua Raju bahwa kalau mereka masih berteman sama si Ranco, mereka akan tidak lulus gitu, seperti ancaman-ancaman gitu, tetapi tidak ada alasan khususnya gitu. Dan di sini kedua orang tuanya ini, terutama orang tua Farhan, menganggapnya sangat serius gitu. Kemudian diundanglah si Ranco ke rumah si Farhan. Nah, di rumah Farhan itu bapaknya Farhan mencoba menceramahi si Ranco gitu. Seperti jangan terlalu abal-abal lah gitu melawan dosen atau mengajak anak saya juga melakukan seperti ini gitu. Tetapi pada saat diceramahi itu si Ranco itu malah fokus kepada foto-foto binatang yang ada di rumahnya itu, sangat bagus gitu foto-foto dari si Farhan itu. Kemudian yang bertanya kenapa Farhan tidak menjadi fotografer saja. Nah, di situ itu membuat emosi ayahnya jadi sangat memuncak lagi gitu, sangat marah karena dia ingin Farhan itu menjadi seorang insinyur gitu. Kemudian berpindah lagi kepada mereka ke rumah Raju. Nah, rumah Raju ini sangat berbanding terbalik juga dari rumah Farhan tadi. Dan rumah Raju ini mereka tinggal dengan hidup yang sangat sederhana gitu, di mana bapaknya sakit-sakitan, kakaknya juga seperti belum nikah-nikah gitu, dan lain-lain dengan cobaan kehidupan yang kemiskinan yang sangat tinggi gitu. Nah, di situ dia juga diceramahin juga gitu. Tapi karena merasa tidak enak, Raju mengajak dua temannya untuk pergi gitu. Nah, kemudian mereka pergi itu dengan perut yang masih sangat lapar, tapi pada saat di perjalanan itu mereka melihat ada suatu kondangan gitu. Nah, seperti halnya Tauja, seperti julukannya mereka Three Idiots gitu, mereka dengan bodohnya dan juga beraninya juga untuk ikut ke kondangan tersebut gitu tanpa undangan dan hanya membawa amplop kosong gitu untuk menjadi tamu di sana gitu. Nah, kemudian di sana mereka meminta seperti menu-menu terbaik yang ada di sana gitu. Mereka menikmati semua makanan yang ada di sana padahal mereka bukan undangan gitu. Nah, dan di situ si Ranco bertemu atau melihat seorang perempuan yang sangat cantik menurutnya bersama dengan calon tunangannya sepertinya gitu. Yang mana perempuan itu dimarahi dan diceramahi oleh pacarnya itu tadi karena dia menggunakan jam tua gitu. Dan sepertinya terlihat bahwa pacarnya ini sangat peduli dengan yang namanya price tag gitu. Dia sangat peduli dengan yang namanya harga gitu. Dia tidak mau memakai harga-harga murahan gitu. Dia sangat diceramahi, dimarahi yang cewek tersebut. Tetapi di situ Ranco mencoba mendatangi perempuan tersebut bahwa dia memberikan saran gitu. Bahwa tinggalkan cowok itu gitu. Dia tidak baik karena dia hanya peduli soal harga gitu. Tetapi cewek ini terkejut. Dia ini siapa gitu berani menceramahi saya gitu. Kenapa berani berkata seperti itu gitu. Cewek itu terkejut gitu. Kemudian si Ranco mencoba membuktikan gitu dengan menumpahkan sebuah minuman gitu ke sepatu cowok tersebut gitu. Ternyata cowok tersebut benar. Pertama yang diucapkannya dari mulutnya itu dia hanya peduli soal harga dari sepatunya itu gitu. Kemudian dia membuktikan kepada perempuan tersebut, tapi perempuan tersebut seperti tidak terima gitu dan dia mencoba melaporkan kepada ayahnya dan ternyata ayah dari perempuan tersebut adalah direktur mereka tadi, si virus itu tadi. Kemudian si virus tadi ternyata bapaknya. Kemudian perempuan itu memberitahukan kepada ayahnya tersebut dan menunjukkan kepada ayahnya bahwa itu ternyata mahasiswa dari sekolahnya gitu, dari kampusnya gitu. Dan di situ mereka sangat kaget, mereka bertiga itu sangat kaget ketika mengetahui ayah perempuan itu ternyata direktur kampus mereka yang sangat membenci mereka gitu. Nah, setelah dari kejadian tersebut, kita langsung berpindah kepada seperti acara hari bahasa mungkin di kampus mereka. Nah, di situ pada hari tersebut, si Catur itu, teman musuh
musuh teman mereka tadi itu diminta untuk melakukan pidato gitu pada saat hari tersebut gitu. Nah, karena oh ya, sebelum sebelum ke pidato tersebut, ternyata mereka ini diperlihatkan keesokan harinya setelah acara kondangan itu mereka diperlihatkan ingin melakukan ujian gitu. Nah, di sini karena banyak konflik yang ada dari mereka bertiga itu tersebut. Nah, si Raju salah satu teman mereka ini memusuhi mereka gitu, memusuhi si Ranco karena rasanya Ranco ini banyak melakukan suatu hal yang barbar gitu, membawa dia ke hal-hal yang negatif gitu. Kemudian si Raju ini memutuskan untuk meninggalkan si Farhan dan juga Ranco dan memutuskan untuk berteman menjadi satu kamar dengan musuh mereka si Catur ini tadi. Nah, di sini kita diperlihatkan Catur ini adalah Catur ini orang yang sangat mementingkan nilai gitu. Dia melakukan segala cara untuk mendapatkan nilai tinggi. Nah, ketika ujian itu dia berusaha menyebarkan majalah-majalah porno kepada teman-teman lainnya gitu supaya mengganggu konsentrasi dia belajar gitu. Nah, kelakuan dia ini diketahui oleh si Ranco. Nah, kemudian si Ranco ingin membalas perbuatan si Catur ini tadi gitu dengan mengubah teks pidato yang ingin disampaikannya pada hari bahasa di kampusnya itu tadi dengan kata-kata yang tidak senonoh gitu. Nah, pada saat sampai ke hari pidato si Catur ini tadi, di situ Catur tidak sengaja dengan tidak mengetahui arti dari teks pidato dia itu yang sudah diubah oleh si Ranco, dia mempermalukan Pak Direktur yang ada di sana dan kemudian di situ Pak Direktur ditertawakan habis-habisan gitu. Ya, di situ Pak Direktur dipermalukan gitu pada saat hari pidato itu. Nah, di situ Catur tahu gitu bahwa yang mengubah teks dia itu adalah si Ranco. Nah, untuk merayakan keberhasilan dia mengerjai si Catur itu, Farhan dan Ranco tadi seperti minum minuman keras gitu di atas sebuah tower dan di situ didatangi oleh Catur tersebut gitu. Yang mana di situ Catur mengajak mereka untuk melakukan taruhan yang seperti di awal film tadi yang sudah dijelaskan tadi, bahwa mereka taruhan 10 tahun nanti siapa yang lebih sukses dan siapa yang lebih kaya di antara mereka 10 tahun lagi gitu. Karena dalam keadaan yang seperti mabuk, mereka berdua hanya tertawa-tawa, si Farhan dan Catur. Farhan dan Ranco tadi hanya tertawa-tawa gitu dan menerima tantangan yang diberikan oleh si Catur ini tadi gitu. Kemudian cerita berlanjut setelah si Ranco berhasil mempermalukan Virus dan juga Catur pada saat hari pidato tersebut. Kemudian pada keesokan harinya dia bertemu dengan Pia, anak dari Virus tadi, yang ternyata dia masih berhubungan dengan laki-laki yang sangat peduli dengan price tag tersebut gitu. Nah, dengan segala cara si Ranco ini melakukan hal yang sama gitu, dan pada akhirnya Pia dan laki-laki tersebut akhirnya memutuskan hubungan gitu karena si Pia tidak sanggup dengan tingkah laku si laki-laki tersebut. Nah, pada saat yang sama si Ranco tersebut mendapatkan telepon gitu dari seseorang yang memberitahu bahwa ayah si Raju itu sedang dalam keadaan sakit gitu. Dengan kemudian dia memutuskan untuk menolong ayah Raju dan mengantarkannya ke rumah sakit menggunakan skuter si Pia tersebut, anak dari si Virus tadi, mengantarkannya ke rumah sakit gitu. Nah, pada sampai di rumah sakit, ayahnya tuh cepat langsung ditangani oleh dokter gitu. Dan di situ Raju tuh kan keadaannya masih sedang memusuhi kan si Farhan dengan Ranco. Nah, dia marah-marah kepada Farhan dan Ranco, kenapa membawa ayahnya hanya menggunakan skuter gitu. Nah, kemudian pada saat itu dia mendengar percakapan Pia dengan dokter gitu, bahwa telat sedikit saja ayahnya ini bisa meninggal gitu. Nah, pada saat itu si Raju ini menyesal gitu, mengatakan itu kepada dua temannya gitu, dan dia meminta maaf dan berterima kasih gitu. Dan pada saat itu mereka menjadi berteman kembali, dan secara tidak langsung juga di sini hubungan Ranco dan Pia menjadi sangat dekat gitu mereka berdua. Nah, dan keesokan harinya mereka di situ ternyata tertidur di rumah sakit itu, dan mereka lupa dan telat bahwa mereka akan ada ujian akhir di kampus mereka gitu. Nah, dengan sangat terburu-buru mereka dibangunkan oleh Pia dan pergi ke kampus menggunakan skuter untuk mengikuti ujian gitu. Ujian akhir tersebut gitu. Mereka datangnya telat ke ujian tersebut tapi masih bisa mengikuti ujian tersebut. Nah, kemudian ternyata sampai pada hari pengumuman dari hasil ujian tersebut, si Farhan dan Raju ini
mendapatkan peringkat 1 dan 2 dari belakang gitu, peringkat terakhir gitu. Dan mereka melihat di situ mereka sangat sedih karena tidak menemukan nama Ranco di sana gitu. Ternyata si Ranco teman mereka ini mendapatkan peringkat pertama gitu, dan peringkat keduanya adalah si Catur gitu. Nah, kemudian pada saat setelah ujian akhir itu mereka ada sesi foto, yang dimana sesi foto tersebut diurutkan gitu berdasarkan nilai tertinggi gitu. Nilai tertinggi 1 dan 2 akan berfoto di tengah, di samping, kiri dan kanannya si piracy director itu tadi gitu. Dan di situ terjadi percakapan gitu antara Ranco dan juga Virus gitu. Mereka taruhan. Di situ si Virus mengajak taruhan gitu, bahwa dua temannya tadi, si Farhan dan Rajo itu tidak akan bisa lulus atau mendapatkan kerja gitu. Kalau mereka bisa lulus dan mendapatkan kerja, dia akan memotong kumisnya katanya gitu. Dan di situ Ranco sangat senang mendapatkan taruhan tersebut gitu. Dan dia menerimanya. Pada keesokan harinya ada sebuah seminar di kampusnya, dan di seminar itu si Farhan dan juga Raju itu dipermalukan di seminar itu oleh si Virus gitu, bahwa mereka dibilang bahwa mahasiswa yang paling konsisten nilainya selalu turun tiap ujian gitu. Nah, di situ dengan melampiaskan kemarahan mereka berdua, mereka tiga idiot itu tadi melampiaskannya dengan mabuk-mabukan gitu. Mereka meminum minuman keras gitu. Nah, pada saat mereka mabuk itu, mereka saling menuangkan isi hati mereka gitu. Mereka menunjukkan, mereka juga melakukan taruhan gitu, bahwa supaya si Farhan tadi berani membilang ke orang tuanya bahwa dia tidak menyenangi jurusannya ini, bahwa dia ingin jadi fotografer. Si Raju juga mem, mem, apa, akan melepaskan semua ketakutan yang ada gitu, melepaskan segala jimat-jimat yang ada gitu, supaya dia bisa fokus dan bisa mengejar tujuannya. Dan juga si Ranco ini taruhannya untuk bisa menyatakan perasaannya kepada Pia gitu. Nah, pada saat itu dia juga langsung menyetujuinya, dan mereka pergi ke rumah si Virus, ke rumah direktur mereka tadi gitu. Mereka masuk melalui jendela, si Ranco mengungkapkan perasaannya kepada Pia, tetapi di situ tidak beruntungnya si Farhan, si Raju terutama, itu diketahui oleh si Virus bahwa mereka menyusup ke rumahnya, dan lebihnya lagi mereka mengincingi pintunya tersebut, dan tidak sengaja si Raju terlihat oleh si Virus. Nah, pada saat keesokan harinya Raju ini dipanggil ke ruang direktur, ke ruang si Virus, dan di situ meminta untuk mengetikkan surat pengunduran diri dari kampus yang diketikkan oleh dia sendiri. Kemudian dia sangat memohon untuk tidak keluar dari kampus tersebut karena ayahnya sangat mengharapkan dia untuk bisa lulus gitu. Nah, di sini kemudian Virus mengancamnya, kalau kamu tidak mau, tuliskan saja nama Ranco di sana gitu. Nah, di sini dia sangat bimbang, dia diberikan beberapa menit untuk berpikir gitu. Nah, akhirnya karena berat dengan keputusan yang ada, si Raju ini memutuskan untuk bunuh diri gitu. Dia langsung terjun keluar dari jendela kampus yang ada di situ gitu. Karena dia tidak sanggup memilih untuk keluar atau mengorbankan temannya itu tadi gitu. Tetapi untungnya dia tidak meninggal gitu dari aksi bunuh dirinya tersebut gitu. Dia masih hidup gitu, walaupun patah kaki dan patah tangan, tetapi dia koma, tidak sadarkan diri gitu. Nah, di sini si Pia meminta selama beberapa bulan ini mereka harus menghibur temannya ini tersebut, harus selalu dihibur gitu. Nah, di sini si Ranco ini, teman dia ini tidak berhenti, tidak menyerah untuk mengasih semangat atau menghibur temannya ini. Dia selalu menghiburnya dengan cara berbohong gitu, macam-macam kebohongan yang dia sampaikan gitu, sampai ke kebohongan yang paling besar bahwa temannya Farhan itu menikahi kakaknya gitu. Nah, di sini secara tidak, karena mungkin marah atau apa, si Raju ini sadar setelah beberapa bulan itu. Dia akhirnya sadar dan dia berkata-kata, kemudian keluarlah kata-kata dari mulutnya, berhenti berbohong idiot, katanya di situ. Dan semua di situ akhirnya senang gitu. Dan kemudian setelah si Raju ini sembuh, kemudian saatnya mereka membayar janji mereka gitu. Di sini si Raju ini tadi pergi untuk ke wawancara pekerjaannya, dan kemudian si Farhan pergi untuk memberitahukan ayahnya gitu, bahwa dia tidak menyukai jurusan kuliah teknik menjadi insinyur ini tadi gitu. Dan di sini Farhan juga mendapatkan undangan untuk menemani sebuah seperti peneliti untuk menjadi seorang fotografer gitu dari temannya Pia gitu. Nah, di sini kita langsung masuk ke scene di mana si Farhan akhirnya berani gitu memberitahukan kepada ayahnya bahwa dia tidak menyukai
tidak menyukai jurusan ini menjadi insinyur, bahwa dia sangat ingin menjadi fotografer. Dan singkat cerita juga Raju berhasil dalam wawancara kerjanya dengan mengatakan kejujuran yang ada gitu. Dan dia sangat berbeda dengan pelamar-pelamar yang sebelumnya, dan dia diterima, berhasil dalam wawancara kerja tersebut gitu. Karena keberhasilan Raju dan juga Farhan untuk menjadi fotografer dan juga lulus dalam wawancara pekerjaan, di sini Virus kalah taruhan dan dia dicukur kumisnya gitu. Kumisnya akhirnya dicukur gitu. Karena sangat kesal bahwa kumisnya itu dicukur, si Virus itu melakukan rencana ingin mengubah soal ujian si Ranco gitu. Dan di sini si Pia, anaknya itu sendiri, sangat marah gitu, karena apa yang dilakukan ayah ini sangat tidak benar. Ini dia hanya ingin menekankan, hanya ingin membunuh mahasiswanya lagi gitu, seperti halnya kakaknya dulu gitu. Kakaknya dulu, anaknya Virus, juga yang lain gitu, memutuskan untuk bunuh diri juga, terjun dari kereta karena dia tidak ingin menjadi insinyur, dia ingin menjadi seorang sastrawan, ingin kuliah sastra gitu. Di sini Pia sangat tidak terima gitu. Dan Virus mendengar hal tersebut, akhirnya tidak jadi melakukan niatnya gitu. Dan kemudian kita sampai pada sebuah scene di mana adanya terjadi banjir bandang di seluruh India yang membuat jalanan sangat macet, dan di saat itu juga kakak dari Pia itu tersebut sedang mengandung gitu, dan akan tiba saatnya akan melahirkan gitu. Nah, di situ mereka tidak bisa pergi kemana-mana karena adanya banjir yang sangat besar gitu. Tidak bisa pergi kemana-mana gitu. Dan kita juga dilihat scene di mana si Ranco di situ, Ranco ingin memutuskan untuk pergi dari kampus gitu, dan dia mendengar teriakan dari kakaknya tersebut yang memutuskan untuk membantunya gitu. Kemudian dia dibawa ke sebuah ruangan di atas meja tenis, dan mereka berusaha untuk membantu persalinan kakaknya Pia tersebut melalui video call atau webcam dari sebuah komputer. Di situ mereka melakukannya dengan alat yang seadanya gitu. Dan di situ Virus sebagai ayahnya itu tidak bisa disuruh Pia untuk diam dan tidak ikut campur gitu, dan melihat proses persalinan dari kakaknya tersebut. Jadi di situ semua yang ada di kampus itu, semua orang membantu persalinan kakaknya gitu dengan menggunakan alat yang seadanya gitu. Karena bayinya tidak mau keluar, akhirnya berusaha dibantu. Mereka si Ranco mendapatkan ide untuk menggunakan sebuah vacuum cleaner gitu untuk menarik bayinya, membantu bayinya untuk keluar gitu. Nah, di situ pada saat itu akhirnya dengan usaha yang sangat keras yang mereka lakukan, akhirnya bayi tersebut keluar. Tapi mereka heran kenapa bayi ini tidak menangis gitu, tidak menangis dan hanya terdiam, dan ternyata bayi tersebut sudah meninggal dunia ternyata. Nah, di situ mereka sangat sedih gitu, dan kemudian Raju berusaha mengatakan kepada kakaknya itu, dia berkata-kata sebuah kata-kata yang diucapkan oleh Ranco sebelumnya, yaitu all is well. Dia mengajak semua orang untuk mengatakan kata-kata tersebut, dan akhirnya secara ajaib bayi tersebut akhirnya bangun menendang muka si Ranco tersebut gitu. Dan dari situ mereka berhasil menolong persalinan kakaknya, dan dari situ pada saat Ranco ingin pergi, akhirnya Virus berterima kasih kepada si Ranco gitu karena sudah membantu persalinan dari anaknya gitu. Dan akhirnya dia memberikan pulpen astronot itu kepada si Ranco gitu. Sampai pada hari kelulusan di sana kita bisa lihat bahwa si Ranco akhirnya mendapatkan predikat lulusan terbaik gitu, nomor 1 gitu. Dan kita juga bisa lihat si Farhan menjadi fotografer utama gitu di acara wisuda mereka gitu. Pada acara wisuda mereka. Dan di sini juga kita tahu bahwa di acara wisuda itu merupakan pertemuan terakhir antara 3 sahabat ini gitu. Kemudian kita kembali lagi kepada kejadian yang sebenarnya, di mana tadi kan si Raju dan Farhan tadi ingin bertemu si Ranco gitu. Setelah 10 tahun tidak bertemu, diantarkan oleh catur. Pada saat mereka sampai di rumah Ranco, ternyata Ranco yang mereka temui itu bukan Ranco teman mereka yang mereka kenal selama ini gitu. Dari foto-fotonya dan ijazahnya, ternyata Ranco adalah orang yang berbeda gitu. Ternyata orang yang berbeda gitu. Ranco yang selama ini mereka kenal itu kan mereka sebenarnya memiliki nama panggilan Cote gitu. Jadi ternyata kenyataannya Ranco ini adalah orang lain gitu yang membantu menjalankan suatu pendidikan orang lain gitu, menyelesaikannya gitu. Dan si Ranco ini
ternyata bukan orang yang selama ini mereka kenal gitu. Dan mereka bertanya kepada ranco yang ini gitu, yang sebenarnya ini di mana ranco yang selama ini mereka kenal gitu. Akhirnya dia memberikan sebuah alamat gitu yang menunjukkan di mana ranco yang kalian maksudkan, yang si Cote itu tadi berada gitu. Akhirnya mereka pergi ke sana, tapi mereka ingat satu hal, ada satu orang yang harus mereka bawa, yaitu si Pia. Ternyata kemudian mereka mengambil si Pia dulu, si perempuan yang dicintai si Ranco tadi. Ternyata Pia ingin melakukan suatu pernikahan gitu. Ternyata dia ingin menikah dengan laki-laki yang sangat peduli dengan price tag itu tadi, dengan harga tadi. Akhirnya dengan segala cara Farhan dan Raju berhasil membatalkan pernikahan tersebut gitu, dengan mengajak Pia untuk bertemu pada Ranco gitu. Nah, kemudian mereka membawa Pia, mereka berempat, Pia, Catur, Farhan, dan juga Raju pergi ke tempat si Ranco yang sebenarnya ini. Kemudian mereka sampailah kepada sebuah sekolah gitu, di mana kita lihat di sekolah tersebut sangatlah luar biasa gitu. Kita bisa melihat banyak anak-anak yang menggunakan kostum astronot, banyak anak-anak yang menggiling padi menggunakan motor, dan juga ada anak-anak yang memotong bulu domba dengan menggunakan sepeda gitu. Nah, kemudian mereka berusaha mencari Ranco di sana gitu. Dan mereka bertemu seseorang yang ingin mengantarkan mereka kepada Ranco gitu. Dan dia menunjukkan bahwa selama ini Ranco itu tetap mengawasi mereka, mencari kabar tentang mereka gitu. Ternyata Ranco selalu membacakan buku-buku yang dibuat oleh Farhan, dan juga membaca blog yang dibuat oleh Raju gitu. Dan dia juga menyimpan helm skuter dari Pia tersebut. Dan kemudian dia memberitahukan di mana si Ranco yang sebenarnya ini berada gitu. Nah, ternyata si Ranco itu sedang mengajak anak-anak muridnya belajar gitu di sebuah danau gitu. Di situ kita terlihat si Ranco sedang memainkan sebuah drone di danau tersebut. Akhirnya datang si Pia menggunakan skuternya, dan helm yang dicuri oleh si Ranco tersebut datang kepada Ranco gitu. Melihat Pia datang, Ranco dengan segala hayalannya melihat Pia datang seperti ada dalam mimpinya gitu. Pia datang menampirinya menggunakan skuter, dan helmnya tersebut datang dan menciumnya. Ternyata kenyataan berkata sebaliknya gitu. Pia datang pada Ranco dan langsung menampar pipinya gitu. Nah, dan di situ Pia bertanya juga kepada Ranco, apakah kamu sudah menikah? Katanya belum, saya belum menikah katanya gitu. Kemudian Pia bertanya, apakah ada orang yang kamu cintai? Dan dia juga menjawab, ada katanya. Pia tampak sedih, dan dia bertanya siapa, dan dia jawabnya kamu. Dan di situ terjadi adanya ciuman pertama setelah sekian lama mereka tidak bertemu. Dan juga kita bisa melihat di sini adanya kekesalan dari Farhan dan juga Raju yang berusaha memukuli temannya si Ranco ini karena pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu. Dan di sana terlampiaskan segala kerinduan yang ada gitu di antara mereka gitu. Mereka sangat senang setelah bertemu sekian lama gitu. Dan di sini kita juga melihat Catur, salah satu saingan mereka, datang gitu membawa sebuah surat kekalahan yang meminta ditanda tangani oleh si Ranco gitu. Ranco hanya tertawa menandatangani surat kekalahan tersebut gitu. Dia menandatanganinya menggunakan pulpen yang diberikan oleh Parius kepada dia. Nah, di sini si Catur bertanya, dari mana kamu mendapatkan pulpen itu? Apakah kamu mencurinya? Katanya. Kemudian di pulpen itu Catur ambil, katanya ini hanya untuk pemenang, bukan untuk pecundang katanya. Kemudian dia pergi dan memberikan sebuah tips, kalau kamu memerlukan dana untuk sekolahmu, silakan hubungi nomor ini katanya. Dia terus menyombongkan dirinya dan terus mengejek si Ranco itu bahwa dia tidak berhasil, hanya menjadi seorang guru SD katanya seperti itu. Dan ternyata dia tidak mengetahui bahwa si Ranco ini adalah suatu ilmuwan yang sangat terkenal gitu. Nah, di situ mereka bertanya, tiga temannya itu bertanya, kalau kamu bukan Ranco yang selama ini kami kenal, siapa namamu yang sebenarnya? Kemudian dia mengatakan namanya adalah Pungsuk Wangdu, yang merupakan sebuah guru dan ilmuwan terkenal yang memiliki ratusan hak paten gitu yang diperebutkan oleh berbagai negara gitu, termasuk si teman mereka Catur ini tadi. Nah, kemudian pada saat itu juga Catur itu sangat senang dan terus mengejek-ejek mereka dari jauh gitu menuju ke mobilnya gitu. Dan si Ranco itu berusaha memberhentikannya dengan menelponnya gitu. Dan di situ sangat terkejutnya si Catur bahwa mengetahui si Ranco ini ternyata Puncuk Wandu, seseorang yang sangat dia perlukan gitu, karena nasib dia berada di tangan itu. Kemudian
ya dia sangat menyesal gitu melakukan segala sesuatunya dan sangat mengakui bahwa Rancolah yang lebih berhasil, yang menjadi pemenang yang sebenarnya gitu. Dan ya itulah akhir dari cerita Three Idiots, itu sebuah happy ending yang sangat sangat luar biasa. Ini merupakan salah satu film yang terbaik yang pernah saya tonton juga. Film ini mendapatkan banyak macam penghargaan juga, yang mana juga memiliki beberapa pesan moral yang sangat sangat banyak gitu, sangat baik juga, dan dari setiap scene-nya kita bisa mendapatkan banyak pesan moral yang ada gitu. Yang mana untuk penyampaian pesan moralnya akan disampaikan oleh teman-teman saya yang lain. Ya, terima kasih. Tolong screen-nya. Ya, sekali lagi baik, jadi untuk pesan yang kami dapatkan setelah menonton film ini, yang pertama adalah study for knowledge, not for the title. Jadi ini adalah salah satu tanggapan layar yang dimana mereka bertiga ini terlihat sedang belajar, dan yang kami tangkap adalah apapun pekerjaan kalian atau apapun yang kalian lakukan, jangan cuma untuk mencarinya atau melakukan itu belajar itu atau mencari ilmu itu cuma untuk gelar gitu atau cuma buat nilai gitu, tapi juga untuk pengetahuan yang kalian pelajari gitu. Dan ini juga dibuktikan dengan salah satu scene di mana Ranco berbicara dengan milimeter, ketika kamu ingin belajar maka pakailah seragamnya, dan jika kamu ketahuan maka carilah seragam lain dan belajarlah di sekolah lain. Nah, kemudian ada juga salah satu scene yang lain, yaitu di mana ketika Ranco ini dikeluarkan dari kelas, dia tidak menyerah dengan yang namanya belajar. Dia juga belajar ke kelas lain gitu. Selanjutnya. Nah, pesan kedua yang kami dapat setelah menonton film ini adalah a friend with anyone. Jadi dalam berteman, kami rasa tidak boleh memilih-milih gitu. Jadi ini dibuktikan dengan mereka ini dibuktikan dengan tadi sama seperti scene sebelumnya, itu di mana Ranco itu bertemu dengan milimeter gitu. Dia tidak memandang orang ini apa atau jabatannya apa, tapi dia berbicara dan dan menawarkan dia sebuah pilihan gitu untuk belajar gitu. Kemudian di scene akhir juga dia ada percakapan milimeter dengan Farhan dan Raju. Kemudian dia dikatakan juga bahwa si Ranco ini juga mengundang milimeter ke sekolahnya si Ranco gitu. Ya, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu yang pesan ketiga yang kami dapatkan itu helping everyone, atau jadi di sini banyak sekali scene di movie ini di mana Ranco ini sangat berperan penting dalam movie-nya ini, di mana kalau kita lihat tadi seperti yang dikatakan isi, di mana Ranco ini membantu ayahnya si Raju, di mana ayahnya itu sakit, dan juga banyak lagi scene-scene yang ada di movie ini seperti yang anaknya si virus tadi yang melahirkan dan tidak ada bantuan gara-gara kebanjiran, mereka tidak bisa pergi ke rumah sakit, dan disitulah walaupun orang itu sangat membenci virus itu sangat membenci yang ketiganya ini, tapi tetap mereka bantu si anaknya si virus ini. Nah, di sini kami ambil helping everyone itu kita harus membantu setiap orang walaupun orang itu membenci kita. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya yang pesan moral yang kami ambil, yang keempat itu don't be afraid to tell the truth. Nah, di sini seperti yang kalian lihat di foto ini menunjukkan
keadaan si Farhan yaitu memohon kepada bapaknya untuk meminta dia untuk memperbolehkan dia untuk menjadi seorang fotografer, karena dalam kehidupannya dia sebagai insinyur itu gara-gara orang tuanya itu dia tertekan dan dia stres kayak gitu dan tidak berkembang, dan dia memohon sama bapaknya itu bilang apa sih yang sebenarnya yang dia mau tuh, dia ingin menjadi fotografer, dan akhirnya gara-gara dia bilang sesuatu yang benar itu bapaknya itu menerima itu dan akhirnya dia menjadi fotografer yang terbaik juga. Mungkin itu saja, selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Okay, I'm going to continue my friend's presentation, and we are on the number 5 message that we've got from the movie Three Idiots, and that is have a life that you want. This movie trying to tell the audience, this movie trying to show the audience that in the end, it's your life. You are the one that will get through it. You are the one that should decide on what you want, not people's wanted, not people's dream. As we can see in this movie, one of the members from Three Idiots, which is Farhan Qureshi, played by Madhavan, he's been dreaming to be a photographer since he was a kid, because it's a dream, it's his passion. But instead, his father wanted him to be an engineer. From that illustration, we can see that following other people's dream, following other people want to your future is not good at all. In the end, Farhan decided to take an action. He decided to tell his father that he dreamed to be a photographer. He wanted to be a photographer instead of to be an engineer. And we can see in the movie that how happy he is with his life to be a photographer instead of to be an engineer. So this movie is successfully delivered the message that it's your life. You are the one to decide it, not people, not others people. And then the next message that we've got from this movie is don't be arrogant with what we have. The character named Chatur in this movie, played by Omi Padilla, has been arrogant from the very first scene of the movie until almost the end of the movie. He's been so arrogant with what he had. He's arrogant because he thinks that he's more successful, he's more richer, especially to two members of the Idiots, which is Farhan and Raju. But in the end of this movie showed that your arrogance is very unnecessary, because once Chatur met the main character, Rancho, played by Amir Khan here, his arrogance compared nothing to what Rancho already had, because Rancho is clearly more richer, Rancho is clearly more successful than Chatur. So this movie successfully delivered that message that you're arrogant, that you shouldn't be arrogant, because there's always someone who is better, there's always someone who is bigger, there's always someone who is more successful and richer than you. And I think that's all that we've done, that's all that we can say, that's all that we can deliver from this presentation. We are so thankful to all of you. And I'm the representative of this group, saying so sorry for any mistakes that we've made. Thank you so much for watching, and I close by saying Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.